Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama, kita sudah menjelaskan mengenai gejala asam-asaman dan penyebab yang menyebabkan asam-asaman pada tanaman padi. Untuk part kedua ini, kita akan membahas mengenai cara mencegah dan mengatasi asam-asaman tersebut. Bagaimanakah cara mengatasi dan mencegah asam-asaman? Kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan cara mencegah penyakit asam-asaman pada tanaman padi. Gejala asam-asaman sebenarnya sangat mungkin untuk dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mendekomposisi sisa-sisa jerami terlebih dahulu sebelum memasukkannya kembali ke dalam tanah. Bisa dilakukan dengan bantuan aplikasi dekomposer dan memberikan waktu yang cukup bagi sisa-sisa jerami agar mengalami pembusukan aerob sebelum olah tanah. Yang kedua, pengapuran lahan dengan dolomit sebelum tanam untuk menetralisir pH tanah yang asam dan mengikat logam-logam terlarut. Yang ketiga, memilih varietas-varietas padi yang tahan atau toleran terhadap tanah-tanah asam. Varietas-varietas tahan biasanya yang umum ditanam di lahan pasang surut dan lahan rawa-rawa. Pada musim tanam padi pertama, hampir tidak pernah ditemui masalah asam-asaman ini karena sisa-sisa jerami di sawah sudah cukup terdekomposisi dengan baik selama sawah bero atau saat kemarau. Kalaupun sebelumnya lahan ditanami dengan tanaman-tanaman palawija, itu pun cukup untuk mendekomposisi sisa jerami yang telah kering pada kondisi tanah cukup oksigen. Jerami kering lebih cepat terdekomposisi daripada jerami segar. Inilah sebabnya kenapa asam-asaman tidak terjadi pada musim tanam pertama. Dan untuk selanjutnya, bagaimanakah cara mengatasinya? Sedangkan untuk mengatasi kasus asam-asaman yang sudah terjadi di lahan kita, berikut beberapa metode yang sudah sering dilakukan oleh petani dan memberikan hasil positif. Yang pertama, untuk sementara tunda dulu pemberian pupuk susulan. Yang kedua, usahakan bisa mengurangi ketinggian air sawah sehingga tidak tergenang atau bahasa Jawanya nyemek-nyemek. Yang ketiga, dalam kondisi tanah tidak tergenang, taburkan dolomit dengan jumlah menyesuaikan rekomendasi setempat. Berbeda untuk setiap jenis tanahnya. Sebaiknya minta informasi kepada petugas penyuluh pertanian setempat. Yang keempat, semprotkan Orbios secara tunggal, tidak dicampur aplikasi bahan lain, dengan dosis 2 ml per liter air. Utamakan penyemprotan mengenai pangkal atau bagian bawah batang. Untuk hasil yang lebih bagus, ulangi 3-5 hari kemudian. Yang kelima, jika sudah muncul tunas baru dan gejala asam-asaman telah terhenti atau tidak bertambah, silakan cek kondisi akar. Apabila sudah mulai tumbuh serabut akar baru berwarna putih, maka pemupukan susulan sudah boleh dilanjutkan. Penaburan dolomit tujuannya untuk meningkatkan pH tanah dan mereduksi terbentuknya gas-gas hidrogen sulfida. Orbios mengandung enzim-enzim metabolit yang meningkatkan aktivitas metabolisme tanaman. Metabolisme tersebut menggiatkan pembentukan sel-sel baru yang akan meregenerasi sel-sel tanaman padi yang telah rusak atau terganggu. Hasilnya adalah percepatan pertumbuhan tunas dan akar-akar baru menggantikan tunas dan akar yang bermasalah. Di sisi lain, meningkatnya proses metabolisme menyebabkan aktivitas sekresi juga meningkat. Sekresi akar adalah pengeluaran senyawa-senyawa organik sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai melalui akar, yang materialnya disebut eksudat.
Eksudat akar ini bisa mengandung senyawa organik sisa yang bermanfaat bagi mikroba rhizosfer. Bisa pula mengandung fitoaleksin atau semacam senyawa antibiotik alami sebagai respon terhadap serangan organisme patogen. Bisa pula berupa senyawa-senyawa yang mengandung anion yang digunakan sebagai mata uang pertukaran kation hara dari tanah. Pada kondisi lain, eksudat juga bisa mengandung alelopati, yaitu senyawa organik yang menghambat pertumbuhan tanaman lain yang dianggap sebagai kompetitor, seperti yang dikeluarkan oleh gulma untuk menghambat tanaman pokok. Hal ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Mekanisme regenerasi jaringan sel-sel dan eksudasi akar dengan aplikasi Orbios inilah yang berperan dalam menanggulangi dampak gejala asam-asaman pada tanaman padi. Demi keberlanjutan tanaman yang berkualitas dan hasil yang maksimal, jangan ragu untuk terus mencari pengetahuan dan solusi terbaik. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat bagi sahabat dan pertanian sahabat. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman petani lainnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Tetaplah berkebun dengan cerdas dan alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.